Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Anyway, pernah nggak sih kepikiran kenapa dalam dunia bisnis tuh hampir semuanya bisa dihitung? Mulai dari modal, keuntungan, sampai perkiraan kerugian. Semuanya tuh nggak lepas dari matematika. Nah, di video animasi pembelajaran ini, kita bakal ngebahas pengantar matematika bisnis, khususnya tentang fungsi linier. Tenang aja, pembahasannya bakal dibuat simpel kok, runtut, dan pastinya mudah dipahami. Yuk, kita mulai video pembelajarannya. Apa itu matematika bisnis? Matematika bisnis bukan sekedar berhitung, melainkan alat pengambilan keputusan. Dalam bisnis, kita menghadapi masalah seperti biaya produksi, penetapan harga jual, upah karyawan, hingga prediksi laba. Matematika terapan ini digunakan untuk mengubah masalah-masalah tersebut menjadi angka yang pasti sehingga kesimpulan yang diambil lebih objektif dan akurat. Pertama, ada hubungan teori ekonomi dan matematika. Teori ekonomi atau kualitatif hanya menjelaskan hubungan sebab akibat secara narasi. Contoh, jika harga barang naik, maka permintaan pembeli akan turun. Matematika ekonomi atau kuantitatif menerjemahkan narasi tersebut menjadi model matematika atau rumus. Contohnya diubah menjadi fungsi Q sama dengan F dikali P. Artinya, kita tidak hanya tahu permintaan akan turun, tapi kita bisa menghitung berapa banyak penurunannya jika harga naik sekian rupiah. Yang kedua, ada komponen dasar rumus atau fungsi. Yang pertama ada variabel atau sesuatu yang nilainya berubah-ubah. 1. Variabel bebas atau X, penyebab, contohnya harga. 2. Variabel terikat atau Y, akibat, contohnya jumlah permintaan. Lalu ada konstanta atau nilai tetap yang tidak dipengaruhi variabel apapun. Lalu ada koefisien, angka di depan variabel yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Yang ketiga ada jenis-jenis model matematika. Yang pertama ada model linier, yang kedua ada model eksponensial, lalu yang ketiga ada model kalkulus atau diferensial. Apa itu fungsi? Secara sederhana, fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Di dalam sebuah fungsi, ada beberapa unsur penting yang perlu kamu ketahui. Pertama, variabel. Ini adalah unsur yang nilainya bisa berubah-ubah. Variabel ini terbagi dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu variabel yang nilainya menentukan atau menjelaskan variabel lain. Variabel terikat itu adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau diterangkan oleh si variabel bebas tadi. Kemudian ada koefisien. Ini adalah angka yang menempel atau terletak tepat di depan variabel. Dan terakhir ada konstanta. Angka yang sifatnya tetap, dia berdiri sendiri dan tidak terkait dengan variabel manapun. Mengenal fungsi linear. Nah, fungsi linear adalah fungsi yang unik karena variabelnya hanya berpangkat 1. Kalau kita gambar ke dalam sebuah grafik, fungsi ini akan membentuk garis lurus. Bentuk umumnya sering ditulis seperti ini. Y sama dengan mx tambah c, di mana m adalah gradien yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan garis tersebut. C adalah konstanta. Memahami kemiringan slope dan gradien. Gradien sebenarnya adalah hasil bagi dari perubahan nilai variabel terikat Y dengan perubahan nilai variabel bebas X. Rumusnya adalah M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Catatan penting, jika gradiennya bernilai negatif, contoh min 3, artinya setiap kali variabel X naik 1 unit, maka variabel Y justru akan turun sebesar nilai tersebut. Cara menentukan persamaan garis. Untuk membuat sebuah persamaan linear, ada dua metode utama yang bisa kita gunakan tergantung data apa yang kita miliki. Pertama, ada metode 2 titik. Gunakan cara ini kalau kamu sudah tahu 2 titik koordinatnya. Misalnya titik A,
yaitu X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Rumus yang dapat digunakan yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kedua, ada metode satu titik dan satu kemiringan. Kalau kamu cuma tahu satu titik koordinat A, yaitu X1, Y1, tapi kamu sudah tahu nilai kemiringannya, maka gunakan rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 tutup kurung. Kami menggunakan dua contoh soal. Yang pertama, carilah kemiringan atau slope garis yang telah ditentukan oleh titik A 3,7 dan B 7,19. Kami menggunakan rumus metode dua titik, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita cari dulu Y1, Y2, X1, dan X2. Y1-nya sama dengan 7, Y2 sama dengan 19, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 7. Kita taruh hasilnya jadi Y kurang 7 per 19 kurang 7 sama dengan X kurang 3 per 7 kurang 3. Kita kurangi dulu, jadi Y kurang 7 per 12 sama dengan X kurang 3 per 4. Kita kali silang, 4 kali Y sama dengan 4Y, 4 kali min 7 sama dengan min 28, 12 kali X sama dengan 12X, 12 kali min 3 sama dengan min 36. Hasilnya jadi 4Y kurang 28 sama dengan 12X kurang 36. Min 28-nya kita pindah ruas jadi positif 28. Jadi hasilnya sisa 4Y sama dengan 28 tambah 12X kurang min 36. Kita kurangi dulu, 28 kurang 36 jadi min 8 tambah 12X. 4Y-nya kita bagikan dengan min 8 tambah 12X. Jadi Y sama dengan min 2 tambah 3X. Untuk kemiringannya adalah 3. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan kemiringan atau slope dari garis 6x dikurang 3y sama dengan 15. Konsep dasar, bentuk umum persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx ditambah c. Dengan keterangan, m sama dengan kemiringan atau slope, c sama dengan titik potong sumbu y. Jadi, agar bisa mengetahui slope atau m, persamaan harus diubah ke bentuk y sama dengan mx ditambah c. Langkah penyelesaian yang pertama, mulai dari persamaan yang diketahui. 6x dikurang 3y sama dengan 15. Kedua, pindahkan suku yang mengandung x ke ruas kanan. Kurangi kedua ruas dengan 6x. Hasilnya, minus 3y sama dengan minus 6x ditambah 15. Ketiga, bagi semua suku dengan minus 3. Y sama dengan minus 6x per minus 3 ditambah 15 per minus 3. Kita sederhanakan menjadi y sama dengan 2x dikurang 5. Selanjutnya kita menentukan slope, bandingkan dengan bentuk y sama dengan mx ditambah c. Dari persamaan y sama dengan 2x dikurang 5. Hasil yang didapat m sama dengan 2, c sama dengan minus 5. Jadi, kemiringan atau slope garis tersebut adalah m sama dengan 2.